Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kala Friend. Kita ketemu lagi di Nafas 5, ngobrol asik masalah seputar sales. Masih bersama saya Kakak Bams dan partner saya yang teramat ganteng dan selalu ganteng, Bang Opi. Hai, Oke, teman-teman. kali ini kita bersama narasumber yang asik, punya pengalaman dan cerita yang luar biasa. Untuk itu kita langsung saja ke beliau untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ngaji. Ini suatu kehormatan sebenarnya, Pak. Suatu kebanggaan juga bisa dibilang karena ya bisa diundang, bisa diajak ke tempat atau ke ruang inspirasi, Pak, saya bisa bilang. Ruang inspirasi karena sudah berapa episode yang mungkin saya pernah nonton ya, memang betul-betul tempat ini banyak menginspirasi. Ya. Karena ya betul-betul daging semua. Jadi ya terima kasih Pak atas undangannya. Ya, saya perkenalan diri Pak. Saya Indra Yadi Syarif, akrab dipanggil Indra. Kakak Indra ya. Ya. Saya sekarang diamanahkan di Kala Toyota Urip Pak. Urip. Iya, sebagai sales supervisor. Iya. SPV Urip. Oke, sekarang SPV di Urip itu pertama kali masuk kenal Kala kapan? Pertama kalau kenal Kala kan lama ya Pak. Lama. Dari setelah after SMA saya sudah tahu memang Kala memang betul-betul perusahaan yang bagus Pak. Tapi untuk menuju masuk ke sana kan tidak bisa sembarang Pak. Ya. Karena memang ya betul-betul orang yang pandai di situ yang saya bisa bilang. Nah, saya bisa bergabung di Kala itu di tahun 2021 bulan Agustus Pak. 2021 Iya. Agustus di Kala Toyota Laudin. Kala Toyota. Iya, jadi sales pertama di Toyota Laudin Pak. Sales pertama Toyota Laudin. Iya. Nah, menarik tadi. Lama bisa kenal Kala. Nah, lamanya ini bagaimana ini? Iya. Lama ya Pak, karena kebetulan 2016 saya kerja sebagai OB atau cleaning service di perusahaan ISS. Kebetulan ditempatkan di Toyota Laudin Pak. Iya, OB di situ. Nah, jadi lebih dalam mempelajari Kala khususnya di otomotif Toyota. Ya pada saat saya kerja di OB. Nah, kebetulan itu hari saya kerja di bagian lapangan luar. Nah, jadi saya bertugas untuk menyapu, membersihkan, menyiram itu tanaman-tanaman di luar di halamannya Toyota Laudin. Area luar. Di cabang Laudin. Iya, 2016 itu. Menarik sekali Bang Syah. Terus kemudian interaksi dengan sales itu bagaimana sehingga mungkin ada inspirasi untuk mau bergabung jadi sales atau bagaimana yang dari situ awalnya betul bisa disampaikan ke teman-teman. Momennya itu terjadi pada saat kan ya namanya kita OB Pak, sembarang mungkin dikerja kasihan. Iya. Apa disuruhkan kita yang dikerja, yang penting terkait kebersihan. Karena memang tugasnya OB kan seperti itu, membersihkan sesuatu yang harus dibersihkan. Nah, jadi itu hari bertepatan, saya masih ingat sekali Katri ex Alaudin. Katri senior di sana mau penyerahan Pak. Mau penyerahan unit, saya tidak tahu bilang ini penyerahan atau apakah. Yang saya tahu itu ada mobil di luar yang agak kotor pada saat itu. Ya saya inisiatif juga untuk membersihkan ini mobil. Inisiatif membersihkan, entahkah dulu ada memang PDS atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya lihat kotor, ya inisiatif kita di ISS diajarkan ketika lihat kotor, ya bersihkan nih, apapun itu. Yang penting tidak merusak. Nah, jadi saya lap santai itu mobil. Pas keluar ke Tri, nah lihat, membersihkan mobil customerku deh. Ini ambil ini uang. Itu hari nak kasih ke 100.000 Pak. Wah, di situ saya langsung berpikir, apa kerjanya ini orang? Nah, lap-lapji nak kasih ke uang 100.000. Merah. Itu hari kan 100.000 lumayan bisa makan seminggu mungkin. 2016 banyak bilang, besar sekali itu. Ah, di situ nih awal muasal saya bertekad suatu saat nanti nih, insya Allah kalau jalan yang di atas izinkan saya juga akan seperti itu. Tapi jalannya tidak mudah karena ya betul-betul itu hari yang bisa bergabung
sales di Toyota yang betul-betul berpengalaman, punya ilmu yang tinggi. Sedangkan kan saya tahu diri Kak. Saya cuman bisa membersihkan, belum ada product knowledge tentang sales apa dan segala macam, Pak. Ya. Menarik ini karena tadi kita bilang harus banyak tinggi bla bla. Itu kenapa bisa kita kesimpulannya seperti itu? Bilang ada pengalaman, harus tahu produk. Memang sudah kita coba atau bagaimana sampai? Pada saat itu memang mungkin karena belum berani mencoba karena saya tahu diri, Pak. Tahu diri, Kak. Tapi yang saya bisa bilang memang betul-betul susah karena saya bertanya sama teman-teman sales yang lain, apa latar belakang apa pendidikan terakhir bagaimana cara masuk. Nah, ada juga yang bilang karena ada kenalan mungkin baru bisa. Ada banyak nih stigma yang bilang pada di situ saya bisa menyimpulkan tidak bisa gampang masuk di sini. Itu hari kebetulan saya dipindahkan. ISS masih di ISS masih di SS gini, pindah bukan di Alodin. Nah, dipindahkan rolling ke SDH Dian Harapan. Dian Harapan di Tanjung. Kebetulan itu hari saya ditugaskan membersihkan mohon maaf Pak, gereja. Gereja. Nah, di situ mungkin hatiku kayak tidak sejalan, bilang, saya ini mungkin di situ kayak tidak secara prinsip lah ya, secara prinsip yang kita punya dan itu mungkin tidak sejalan, karena beda nih bukan terkait pekerjaan, Pak. Nah, akhirnya karena saya ingat kata-kataku waktu dikasih uang itu dulu, yang yang kasih ke Sibi. Tak kalah ku cari ini jalan, mau Kak coba sales bagaimana? Nah, tapi kan belum bisa masuk di situ hari, Pak. Jadi saya coba dulu karena saya ingat itu kata senior punya pokok pengalaman. Artinya saya harus cari pengalaman dulu. Jadi itu hari saya gabung di Sonais Sogut. Anak perusahaannya Java. Sebagai Sonais yang Soples, sama Real Good. Ada biasa anak itu dikasih baru potong kita. Nah, itu Real Good. Nah, itu saya bawa motoris, sales motoris. Pernah mungkin lihat orang bawa motor ada box di sininya. Nah, itu bawa barang itu banyak. Nah, saya itu pernah dulu situ. Nah, jadi pertama keluar dari ISS coba dunia sales itu di situ bawa Sonais. Kan di situ cuman menawarkan bukan cuma menawarkan, hanya datang ke toko-toko yang sudah ada listnya. Sisa kita datang, tawarkan kosong nih produk di situ atau tidak, baru disimpan. Dari itu mungkin keseharian akhirnya termindset juga di kepala aku, begini paling dunia penjualan. Betul. Sedikit tidaknya saya dapat di situ ada nih interaksi dengan customer, interaksi dengan orang-orang yang beda, cara ketemu dengan orang yang keras mungkin, yang harus dulu basa-basi mungkin. Nah, di situ. Oh, begitu ya. Jadi lepas dari ISS bergabung dulu dengan perusahaan di salah satu produk makanan. Itu berapa lama, Indra? Kurang lebih setahun kalau nggak salah, Pak. Karena pengalaman sebagai sales motoris itu 1 tahun. Nah, kebetulan itu hari ada langganan, Pak. Ada langganan Pak apa lagi saya lupa. Itu SPV di kapal api. Kopi kapal api di Insinyur Sutami. Nomor 8. Nah, itu dia SPV di situ, tapi punya juga warung. Warung itu sering saya kunjungi. Mungkin karena lihat sering datang ke sana, istrinya mungkin atau kan biasa juga ketemu sama beliau. Lihat mungkin punya semangat bekerja. Akhirnya tawari. Pada saat itu kalau sales motoris itu kalau masuk di kapal api, Pak, bisa dikata di atas lah, naik kelas. Berarti levelnya naik ya, berarti naik level karena ada juga rata-rata kopi kan. Laku kalau kapal api kan tidak diterima semua. Tidak terlalu itu. Jadi dia menawarkan. Tawarkan bergabung di perusahaannya ya. Di kapal api bilang mau coba tidak? Coba-cobain di kapal api.
kalau dibilang mau ya Pak, tapi bagaimana, karena saya kan pendidikanku cuma SMA. Bagaimana kira-kira bisa kita terima saya? Oh tidak Ji, tes me dulu. Nah, akhirnya tes, diterima, alhamdulillah pada saat itu. Gabung di situ Pak, tapi bukan mi lagi bawa bawa box di motor ya. Iya, naik tingkat lah. Bukan kira masih naik motor, masih naik motor tapi sisa datang ke toko-toko besar. Catat, catat barang-barang apa yang kurang. Jadi tidak ada barang yang ikut. Checklist mami, sisa checklist, order. Buku mami lah. Iya, buku mami di bawah. Nota lah di. Nah itu order semua toko-toko Parito yang ada di Makassar, Maros sama gua itu di handle semua. Nah, Layata ini area. Nah, kebetulan saya difokuskan kemarin di area gua, di Panciro sana, ada gudangnya kapal api di sana. Nah, di situ ditugaskan. Setahun kemudian begitu lagi berjalan, saya ditawari dapatkan lagi tuh apa lagi warung yang sering saya datangi Pak. Dia SPV di WOM Finance. WOM Finance. Iya. Nah di situ nih pertama kali ku kenal dunia pembiayaan dan otomotif. Ya. Nah, karena WOM kan juga apa namanya? Motor di situ. Covernya motor. Ada di mobil tapi used car. Oh iya oke. Pinjam dana BPKB. Jadi itu menawarkan juga. Iya, tawarkan nggak lagi. Karena mungkin sering juga saya datangi dan akhirnya dapat aura aku mungkin bilang mau ini kerja ini betul. Akhirnya tawari Kak, bilang apa kerjanya itu Pak? Kerjanya itu kau analisa orang-orang yang mau ambil motor. Kau harus tahu ini kapasitasnya bagus, legalitasnya aman. Semua di situ. Jadi CMO Kak di situ motor. Selama 2018 ke 19 setahun juga. Setahun. Iya. Itu hari kenapa bisa, kan ini agak lupa mini Toyota Pak. Karena terlalu asik nih mungkin dengan dunia yang saya ini. Kadang memang itu dunia sales membuat yang lain itu kayak apa itu nih. Padahal kan asal muasal tak mau ke sales dari Toyota dulu. Percikan apinya. Akhirnya pada saat itu saya dapat orlet. Customer motor saya mau ambil mobil Honda Brio pada saat itu. Brio baru 2019 kan launching Brio baru. Yang dari Brio Lepa itu orang bilang yang sekarang. Nah, itu dia mau beli. Karena anak percaya ke ini mungkin customerku, RO ku, karena berapa motor saya kasih keluarkan dan aman. Nah, percaya ke bilang, "Kau mau Indra, uruskan yang ini mobil." Kau mau uruskan ini mobil, pokoknya saya tidak mau tahu. 3 hari 4 hari ke depan saya mau ada mobil depan rumahku. Saya inisiatif mencarikan pergi di Sanggar Laut. Tentara pelajar. Tanya, ketemu sama ada senior sekarang pindah nih juga sekarang senior di mana? Di Toyota, Kak Iqbal namanya. Di situ nih dapat pertama kali. Itu hari dapat ada refund Pak. Ada refund dan insentif apa segala macam. Itu lumayan dari gajiku sebulan di WOM. Langsung masih itu bilang, ini mina mana kerja ini? Ini titik, ini. B1 bulan nggak itu kerja di WOM. Orang Makassar bilang busa-busa taraya, keliling kiri kanan cari orang mau beli motor. Nah gajinya sekian Ji. Pas jual satu mobil, sama itu lebih lagi dia. Ini pun tidak membutuhkan dia kekuatan yang banyak ya. Asalkan percaya ke orang. Ada kan bagiannya ada yang ngurus Pak, ada milising apa segala macam. Pokoknya asal kita tanya saja ini orang dulu. Langsung dia uruskan. Titiknya didapat ini titiknya. Di situ nih bilang, oh iya, kemarin saya memang cita-cita masuk Toyota. Itu hari saya kasih masuk lamaran karena ada keinginanku bisa makanya melangkah ini ke otomotif mobil. Motor kan agak kuasa ini. Mungkin bisa naik kelas lagi. Nah itu hari saya kasih masuk lamaran 3 kali saya kasih masuk lamaran di Alauddin Pak. 3 kali. Bayangkan 3 kali. 3 kali masuk 3 kali. 3 kali. Lamaran pertama itu tidak digubris, tidak ada sama sekali. Aku bilang kayaknya bukan di jalan keteng. Itu hari kasih masuk juga di Honda.
kebetulan yang diterima aku di Honda, Pak. April 2019 saya pertama kali join otomotif Honda. Iya, Honda 2019. Itu juga ke Honda gara-gara ditolak Toyota. Di Toyota. Iya. Ada panggilan. 3 bulan 4 bulan kalau tidak salah itu di Honda. Saya kasih masuk lamaran. Jadi kirim pertama ditolak, belum patah semangat ini. Iya. Kirim lagi karena artinya memang Bams dari pertama Toyota. Tapi karena ditolak akhirnya cari alternatif lain. Kan? Buktinya dicoba lagi kembali. Hatinya memang ada. Betul. Iya. Dicoba lagi. Kirim. Tidak dibati-bati lagi, Pak. Belum tidak ada bisa padahal ada yang bisa titipkan di situ. Saya tulis di CV kita punya pengalaman di WOM Finance, kemudian di Honda. Iya. Tetap ada modal atau ada modal ini menurut saya. Ada modal. Tetap juga tidak dilirik. Iya. Situ mungkin agak sedikit putus asa, Mak. Mending di mulai down. Susah sekali. Tapi memang kalau di perkumpulan itu di dunia otomotif, kalau kita lihat Toyota, ngerinya ini salesnya Toyota. Kayak ada memang bilang bangga gitu memang. Apalagi dulu Toyota kan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Di brand lain enggak ada. Enggak ada. Paling kita dikasih reward, itu pun reward juga kayak tidak masuk akal tuh. Tidak ada anunya ini. Nanti kita ke Bali. Kayak KTA ini. KTA di tempat lain tidak ada. Di kita ini ada nih. Jadi pride pakai seragam Toyotanya itu memang kayak paling gambar yang lain nih. Pameran mungkin di trans dulu. Kalau gabung sama apa? Gias 2019 terakhir. Iya. Besar sekali di Tanjung di Triple C. Bootnya Toyota besar sekali, Pak. Dia kosnya sepertiga di. Hampir semua kayaknya. Honda sedikit dikasihkan. Mengalahkan kompetitor ya. Iya, dilihat, ngeri memang ini Toyota. Nah, di situ Mimi juga lagi, tapi kan zona nyaman nih. Karena bedanya ada juga ketakutan ketika masuk di Toyota, Pak, karena memang betul-betul pola kerjanya yang terstruktur. Yang saya dapat dari teman-teman cerita yang lain kalau masuk ke Toyota memang tidak bisa mau kok ngapa-ngapain. Nah, ini mohon maaf kalau di brand lain, Pak, masih bebas boleh lah, masih cili-cili lah dia. Karena juga gaji gaji standar. Digaji harian kayak buruh. Gaji ala kadarnya. Ala kadarnya 40.000 per hari. Langsung bisa dirupiahkan dia 40.000 gitu lah kasarannya. Nah, 40 itu masuk Tommy mau makan, masuk semua Tommy, pokoknya lengkap nih. Itu pun lagi lengkapnya harus pergi hadir datang jam 8.00. Kalau lewat dipotong 2.000. Iya. Lewat 1 menit dipotong 2.000. Nah, ini dipotongnya dari 40.000 ini. 40.000 itu. Iya. Jadi kayak memang mungkin brand tersendiri juga punya cara masing-masing. Ada. Di Toyota didapat memang dari cerita-cerita ada yang gaji pokok. Enaknya kalau bisa digabung Toyota. Saya pernah kasih masuk lagi setelah itu lamaran lagi. Yang ketiga sempat ditelepon kalau tidak salah Pak Yuri. Yang ketiga kalinya Kakak Yuri telepon sempat karena telepon. Ada respon ya? Ketiga kalinya. Ada telepon. Nah telepon nih bilang betul kau kasih masuk lamaran. Iya mungkin Pak, sudah saya kasih masuk itu. Tapi kau punya pengalaman atau tidak? Iya, ada berapa bulan ini saya di Honda. Mungkin bisa. Nanti saya kabari. Oke. Akhirnya sampai di situ tidak tidak ada lagi kabar berikutnya ini. Tidak ada berikutnya. Karena nyaman di Honda. Kak Iqbal pindah Kak Iqbal kan sama-sama dulu di Honda. Ada sales senior di Alauddin, Kak Iqbal namanya. Masih ada sekarang ini? Masih ada sekarang. Kak Iqbal. Nah itu ngajak bukan mengajak Pak, saya yang bertanya sama dia. Anda masih bisa kan coba di sonding bahasanya ikut Kak sama kita. Belum pilih Dinda karena masih full timku. Tapi Iqbal sudah di Toyota. Iya, Toyota. Di situ setiap bulan saya lihat foto reward dapat. Pergi. Nah, itu hari juga dia menikah di Toyota. Kayaknya memang makmur ke orang di Toyota. Nah, pas dia masuk Toyota menikah.
Iya. Jadi inspirasinya masih ada terus, kemudian cita-citanya masih ada terus, meskipun sudah di Honda. Iya. Ya, selalu. Selalu. Caranya saya bisa ke Toyota, gimana caranya ya. Selalu ada keinginan itu, tapi belum bisa didapat. Belum ada pintunya ya. Pintunya. Akhirnya ketemu nih 2021 bulan 5 kalau tidak salah, itu bulan 6. Pak Andi. Karena disonding mungkin sama Kak Iqbal, karena itu hari Pak Andi yang gantikan Pak Yuri di Alauddin. Iya. Kak Iqbal itu hari ikut di timnya Pak Andi. Nah, sonding bila karena kan sering juga ngopi sama Kak Iqbal. Pak Andi juga sering ikut lihat aktivitasnya anak Toyota. Nah, itu hari ketemu sama Pak Andi di interview ini sih. Langsung ya, interview ringan. Bilang bagaimana kerjaanmu ini. Saya jelaskan nih semua. Mau coba ikut gabung di Toyota? Mau sekali, Pak. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Titik baliknya. Mau sekali nih. Tapi ada satu pertanyaannya Pak Andi yang saya ingat sampai sekarang. Apa yang buat kau nyaman di Honda? Gue langsung kena di situ. Bilang, oh iya, di selama ini kan memang zona nyaman di Honda karena tidak ada aktivitas. Cuma yang penting beriklan saja. Cari orang tambahan yang tajam dan berkualitas. Tidak ada asal-asal. Tidak terstruktur lah. Bukan saja dibilang tidak terstruktur, tapi ada mungkin tapi kurang. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Lebih ke otodidak bekerja sendiri. Saya bilang nih di Honda itu, Pak, saya tidak pernah briefing pagi itu di hari Senin, setiap minggunya itu di hari Senin Satu kali. Setelahnya itu bebas. Mau ke mana? Di Toyota tidak bisa, Indra. Harus kau datang pagi jam 8 tank ikut briefing. Di situ lama berpikir, Pak. Gambaran perbedaan ini dulu. Karena kan suasana kerja toh. Suasana kerja. Karena kan kupikir di situ. Susah Kak bangun pagi itu awal. Susah bangun pagi, bagaimana cara aku rubah ini bangun pagi supaya ini. Akhirnya aku ambil keputusan itu, Pak. Jadi terbuka titiknya, terbuka jalannya, masih ada hambatan. Padahal ini jalanannya tangannya. Akhirnya Juli tanggal 27 kalau nggak salah Juli itu saya ikut briefing sama Pak Andi. Kan ceritanya mau kasih masuk di Agustus ini. Juli itu tanggal 27 kasih ikut briefing. Jadi di Gade itu hari saya punya mas pernikahan, Pak. Untuk modal awal bertarung di Toyota. Di Gade. Akhirnya dapat 8 juta itu hari. 8 juta ini saya pakai untuk biaya pribadiku, karena kan saya tahu memang dikasih nanti dari HO mungkin seragam, ID card, pamflet apa dan segala macam, Pak, kan yang menunjang pekerjaan. Tapi kan saya mau cepat karena tidak mau buang-buang waktu di sini. Tidak mau lambat sekali jalan. Banyak di customer yang harus saya datangi pada saat itu. Akhirnya saya sediakan juga biaya iklan pada saat itu, Pak. Nah, itu hari saya anggarkan di setiap harinya itu 55 sampai 65 ribu di weekday, Senin sampai Kamis. 60 ribu. 65 ribu ya maksimal, karena masih terbatas. Jumat, Sabtu, Minggu saya tambah biasanya 40 sampai 50 ribu, jadi bisa sampai 110 ketika Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kan interaksinya di weekend, saya artikan weekend Jumat, Sabtu, Minggu, Pak, ya. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasa meningkat karena karena banyak nih yang mungkin free pada saat itu, yang PNS, yang pegawai bank, BUMN kan Sabtu libur dia. Otomatis ada nih interaksi banyak nih di situ, saya harap begitu. Menariknya ini. Tunggu dulu, Kak Bang. Jadi saya kembali ke tanda petiknya dulu ini ya. Kata-kata klasiknya nih buat teman-teman. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan di mana ada jalan, disitulah ada pengorbanan. Seperti inilah yang kita bahas sekarang ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya kemauan, pasti sudah ada jalannya. Tapi ketika itu dijalani harus butuh pengorbanan, pengorbanan materi, tenaga, pemikiran, dan gimana semua itu nanti akan
teman-teman rasakan. Hei. Lebih menariknya kita dengar lagi Kakak Indra ini. Betul. Ini yang biasa dapat malah lagi satu guru ilmu kungfu. Namanya Bang Ali Taufik. Ilmu guru kungfu saya yang ke-99 ini. Bung Ali Taufik. Nah. Tadi itu menarik, itu tunggu dulu Bang Opi. Ini menarik, saya gadekan di emas pernikahanku. Ngapa na berani kamu? Kok berani begitu? Kok gadekan di pasti? Kayaknya ada di perhitungan, tapi apa itu yang bikin? Saya takutnya buta-buta, tapi berani kamu kan? Karena kan kebetulan Pak itu hari kan basic sales dapat di Honda dan sebelumnya. Jadi saya sangat yakin jika kalau di investasi ini di otomotif ini pasti bakalan lebih kembalinya. Kalau investasi kalau betul-betul kita memang jalani, betul-betul kerjakan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, oh iya beriklan Kak, tapi tidak ditahu apa yang harus kita lakukan. Impactnya juga kita tahu ya. Kalau di saya pribadi Pak, 3 rumusku waktu sales. Ini 3 yang pokoknya saya jadi harus perbaiki fokusnya dulu teman-teman. Sekarang ini kita sudah masuk ke rumus-rumus ini. Kalau kita bicara rumus berarti kita bicara perhitungan dan kata kunci. Silakan Kak Indra. 3 itu hal yang saya harus lakukan. Pertama product knowledge. Product knowledge kan yang harus mungkin sebagai sales konsultan harus ditahu apa yang harus kita jual. Betul. Kan banyak di luar sana yang dia bilang konsultan tapi dia tidak tahu barang apa yang dia mau jual. Terlebih yang anak baru mungkin karena belum tahu. Nah itu perdalami dulu itu product knowledge. Kemudian 7 step itu harus kita kuasai. Betul. Yang kedua itu 7 step proses menjual 7 langkah dari prospecting, meeting, qualify, menggali, presentasi, negosiasi, closing, delivery. Itu harus betul-betul pahami dulu. Kemudian yang ketiga product leasing. Karena kan kita berkecimpung dengan dunia kredit Pak. Produk leasing harus kita tahu, jangan sampai bodoh-bodoh gigit leasing. Bukan cuma produk tak? Bukan cuma produk tak, produk leasing juga. Jadi itu di tiga rumusku yang bisa mendasari. Saya berani investasi sampai gadekan 8 juta Pak. Jadi ada 3 rumusnya, PSP. PSP tadi produk knowledge. Product knowledge. S-nya nyo 7 step, P yang keduanya nyo product leasing. Jadi PSP itu bukan cuma untuk game, bisa jadi rumus untuk jualan PSP. Jadi tidak hanya asal menggadekan. Nah, ditambah tadi itu punyanya Bang Opi yang itu keren sekali. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Di mana ada jalan, pasti ada pengorbanan. Pasti harus ada yang dikorbankan. Ini saya rekam dulu di otakku ini apa yang dia bilang di Bang Opi sama rumusnya ini Kakak Indra, PSP. Jadi ingat rumusnya itu PSP, bukan cuman menggugurkan kewajiban. Tapi ada di belakangnya yang bikin sampai kepercayaan diri itu besar sekali. Nah, sekarang Kakak Indra, yang kita lihat kan tadi kalau kita berbicara tadi kita ambil rangkum ini semua. Kalau Toyota itu bisa mewujudkan mimpi dari teman-teman. Satu kebanggaan juga buat kita bisa menghadirkan Kakak Indra yang mau berbagi, yang sudah jelas-jelas dia bilang saya mau jadi sales itu karena waktu jadi OB, karena mimpi yang dia tidak mimpi yang mau dikejar, tapi bukan cuma mimpi diusahakan. Jadi mau berbagi, saya tambah sedikit ya Kak. Betul. Dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang masih di sales seperti ini. Bisa menginspirasi untuk teman-teman. Terlebih sales baru Pak. Terlebih sales baru. Sales baru. Tapi yang menariknya tadi itu investasi 8 juta emasku harus, karena saya tahu akan kembali kuncinya PSP. Nah, itu waktu di posisi sales awal Pak, posisi awal gabung jadi sales di Toyota. Nah, sekarang kan di posisi lebih di atas lagi di supervisor. Nah, kita lihat anak-anak karena sekarang anak-anak baru menurut tak
apa yang harus dia kembangkan dulu ini, apa yang harus dia kembangkan supaya, atau pola pikir apa yang harus dia tanam supaya bisa juga sama dengan pola pikir tadi. Mendaftar di kala Toyota bukan 1 kali, 3 kali ditolak. 3 kali. Iya, yang ketiga ada respon tapi belum masuk. Ya, yang keempat ada tuh kenalannya. Ada kan orang dalam. Nah, ya, tapi positif itu seperti tadi irinya yang positif ya. Ya. Nah, kalau sekarang anak-anak kita lihat ya bagaimana apa yang harus dia punya semua sampai punya harus pola pikirnya kayak kita nih. Yang pertama ya pasti mental, Pak. Mental dulu yang betul-betul teman-teman sales baru mungkin harus kuasai. Karena terkadang mental ini bisa giring kita ke hal yang negatif. Contoh, karena mental tak kurang bagus, kita bisa gampang terdoktrin oleh sales-sales senior yang malas. Coba mental tak bagus, kita akan pasti tahan itu. Jelek itu perkumpulan di sana. Saya cari perkumpulan yang positif deh. Karena berdampak sekali di lingkungan itu. Lingkungan sangat berpengaruh. Biasa sales cerminan dari lingkungannya itu jualannya. Iya. Ketika dia berkumpul sama sales-sales yang bagus jualannya, pasti akan nular juga itu. Banyak tuh jualannya. Banyak juga jualannya. Banyak. Tapi kalau dia kumpul ke bawah juga sama sales yang rusak juga, yang malas lah, pasti akan jelek juga jualannya itu. Berarti kalau saya pergi ke cabang ini, saya tanya berapa jualanmu? 1, bisa saya tahu, oh yang itu temannya, itu yang itu temannya, pasti itu. Jadi itu harus dihindari. Jadi mental. Kemudian mau, Pak. Kata mau itu memang simpel sih mau, tapi ya artinya banyak. Bisa kita jabarkan ini, mau mengerjakan, mau sukses, mau pasang plan yang betul-betul akan direalisasikan. Kemudian mungkin juga ikhlas, karena walaupun mau gini, tapi tidak didasar dengan ikhlas, biasanya kurang juga, Pak. Mau dan ikhlas itu harus dengarkan itu semua teman-teman. Jadi 3 lagi rumus MMI, tadi PSP, NMMI, mental. PSP itu Kakak Bagus ternyata bukan personalis story selling atau personalis story process, tetapi product knowledge, 7 step, product leasing. Nah itu dari PSP bawa ke ranah itu teman-teman, harus konsep produk. Kemudian lagi 7 step sebagai basic untuk menjual. Lagi 1 produk leasing harus kuasai itu. Jadi produk di sini ada 2, produk kita sendiri sama produk value chain. Ya kan? Cocok. Kemudian saya sambung lagi tadi kata-katanya Kakak Indra. Kenapa bisa menular? Karena ini pepatah klasik lagi. Siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi dia harum. Betul. Siapa yang bergaul dengan pandai besi pasti dia kotor hitam. Seperti itulah. Jadi kata kuncinya kalian tak bergaul dengan orang-orang yang positif, yang punya mindset serta pemikiran yang sukses. Niscaya pasti teman-teman juga akan sukses. Itu karena itu apa tantangan terberat sales baru, Pak. Tantangan terberat sales baru adalah mencari teman bergaul. Cocok. Jangan salah bergaul, Kakak Bang. Karena salah bergaul. Harus kayak saya dong, teman bergaul saya guru kungfu saya. Guru kungfu saya 99. Namanya Bang Ali Taufik. Jadi dia guru kungfu saya ke 99. Sebenarnya yang jadi guru kungfu yang sebenarnya itu adalah beliau, karena dia mempunyai tongkat sakti. Itu. Dengan tongkat saktinya dia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya. Oke. Kita kembali ke narasumber kita tadi. Menarik perjalanan hidup, kisah dan pengalaman buat kita. Nah, sekarang tips mungkin atau bagaimana dulu, ada yang kita mau tanyakan dulu lagi Bang Apin? Tadi kita belum rangkum Kakak Bang yang ada tadi lagi 3 yang disampaikan Kak Indra. Jadi mau dan ikhlas. Ada tadi di depannya itu mental. Itu MMI itu mental, mau dan ikhlas. Itu. Jadi ada PSP,
ditambah lagi dengan MMI. Iya. Itu. Apa penjelasan detailnya dan lebih spesifik, lebih tajam lagi? Silakan nanti menghubungi narasumbernya kalau teman-teman mau datang ke Makassar, ya khususnya di luar Makassar. Dan di Makassar bisa langsung menghubungi beliau, gampang. Tadi tuh tapi 8 juta itu tadi menghasilkan berapa? Ya, tapi supaya bisa lebih bagus diskusinya, jangan cuma Kakak Indra yang dipanggil. Libatkan juga semua narasumbernya ya. Apalagi di warung kopi baca teman-teman. Ya tadi itu 8 juta. Kamu kembali cepat sekali kembali modal kah atau butuh waktu lama? Takutnya kayak begini, anak baru saya 10 juta nih, belum kembali. Nah itu juga harus kita terangkan toh. Ya, 8 juta itu Pak, langsung kan saya gabung pertama langsung 10 SPK di bulan pertama. Baik. 8 juta langsung 10 SPK. 10 SPK menghasilkan 8 DO. Menghasilkan 8 DO, berarti jauh lewat. Iya. Dari modal tadi. Jauh. Jadi 8 juta bulan pertama langsung 10 SPK 8 DO. Artinya cepat sekali jika kembali. Itu pantas percaya sekali, tapi cepatnya itu pasti ada kuncinya yang bikin cepaki. Bagi-bagi saya tolongin aja kuncinya, kasih HP aja kuncinya sampai bisa. Jadi kan siapa tahu kuncinya databaseku yang saya kirimi cuma ini. Jadi tepat sasaran bagi-bagi tahu itu naunya. Memang itu terpola memang Pak, mungkin agak panjang ya. Terpola karena memang database bulanan itu saya bagi-bagi per hari. Jadi masuk di ranah prospecting ini. Di prospecting itu kan cari bagaimana caranya supaya bisa menginfokan customer Pak. Nah, semua database yang ada yang saya punya itu saya kategorikan per bulan. Jadi misal contoh, saya dapat dari TSM, saya dapat dari Mari, saya dapat dari iklan di bulan Agustus misal. Nah, itu semua kumpulannya itu saya labeli. Ada label kan, fitur di WA itu ada fitur label yang memudahkan kita, kan namanya manusia lupa Pak. Nah, fitur label ini yang memudahkan saya untuk mengontrol semua database. Karena kan saya sebelumnya sudah banyak di databaseku. Jadi itu semua saya lakukan. Jadi setiap harinya dapat bagian. Nah, saya kategorikan begini. Di hari Senin itu Januari Februari. Semua database yang saya dapat dari Januari dan Februari, entah tahun 2021, 2022, tahun 2019, pokoknya di bulan Januari saya dapat, saya kategorikan di label Januari. Januari, begitupun sebaliknya Februari sampai Desember. Di hari Senin pun 2019, 2020 kan banyak di databaseku sebelumnya Pak. Nah, jadi Senin itu saya fokus di Januari Februari. Selasa saya fokus di Maret April. Rabu Mei Juni. Kamis Agustus September. Jumat September Oktober. Sabtu November Desember. Akan biasa penyakit sales lupa kabari customernya Pak, semua database-nya. Nah, itu yang saya lakukan terus menerus, akhirnya dapat semua bagian. Memuaskan. Karena saya yakin, makanya yakin kan databaseku banyak dan berkualitas. Makanya saya rela juga investasi begitu. Karena kalau iklan juga kan pada saat itu juga memang betul-betul sangat membantu kita. Membantu mendapatkan database yang baru yang berkualitas. Karena tidak susah payah, kan beda flaring. Flaring itu kita datangi rumahnya customer dan ditahu ini mobil atau tidak. Hanya sekedar tanya saja, ini brosurku Pak. Kalau di iklan, mayoritas yang klik iklan tadi itu pasti ada minat belinya. Minimal minat belinya entah 10%, 20%. Nah, tugas kami sebagai sales meningkatkan sampainya dia closing. Jadi kalau beriklan kita klik itu artinya mau ada nih, pasti ada minatnya. Mau nih. Tugasnya sales kasih jadi. Kasih jadi. Mengedukasi supaya bisa jadi. Jadi mau nih meningkat jadi untuk menjadi. Untuk menjadi. Nah itu tadi teman-teman, itu satu di kuncinya. Nah, kalau sudah itu misal sudah berjalan nih, karena kan susah sekali nih kalau sales baru jalan ini, berat pasti, tapi ya seberat-berat itu pun kalau kita mau ya bisa aja. Kembali ke MMI ya. Kemudian jangan lupa fast respon. Terkadang sales baru atau sales senior juga bahkan ini dia lupa ini
responnya terhadap customer, terhadap temannya, terhadap SPV-nya mungkin, terhadap teman-temannya, siapapun. Biasa kadang lambat kalau kita mau ini, karena orang merasa dihargai kalau kita cepat layani. Setuju. Apalagi di dunia pertarungan sekarang, Pak. Betul. Iya. Apalagi di dunia kungfu yang sekarang ini. Jadi itu dua tadi. Jadi manfaatkan teknologi di WA saja ternyata ada fitur labeling. Nah itu kalau WA kita pakai begitu saja kita tidak tahu itu ternyata ada yang bisa membantu kita itu kembali ke MMI. Mau kenapa Kakak Indra bisa tahu? Karena mau tahu. Jadi itu tadi ada kata mau. Kenapa mau tahu ya? Karena mentalnya sudah mental pejuang. Mentalnya sudah bertarung. Mental bertarung itu bukan persoalan kalah dan menang. Karena akhirnya tadi itu ikhlas. Yang jelas dulu mau bertarung kalah dan menang itu bukan urusan kita. Itu ada di tangan Tuhan memenangkan atau tidak. Yang jelas mau bertarung, mental tak kuat, ikhlas. Jadi kita ke tips atau bagaimana, Bang Opi? Masih ada pertanyaan? Saya menyimpulkan sedikit Jadi MMI-nya dulu yang di depan, Bams. MMI dulu. Begitu mental, mau dan ikhlas. Setelah itu sudah terbentuk karakternya, baru kemudian main dengan PSP-nya. Cocok sekali. Ternyata harus mental dulu yang dibangun, baru dari mental itu ada mau. Setelah ada mau pasti ada yang kita kerja, itu akan menghasilkan, tapi hasilnya sesuai atau tidak harus dibarengi dengan ikhlas. Sesuai dengan visi Toyota, Kakak Bams. Make the people before we make product. We make people. Jadi kami membentuk karakter manusia yang berdaya saing unggul before we make product. Sebelum kami menciptakan produk. Betul. Jadi apalah artinya sales, yang bagus produk cross dan sebagainya. Kalau sumber daya manusianya lemah, itu artinya produk itu. Betul. Begini kira-kira kamu. Siap guru. Jadi sekali lagi MMI plus PSP. Mental, kemauan dan ikhlas dibarengi dengan strategi menjual produk. 7 step dan produk listing. Itu luar biasa memang guru kungfu saya ini tidak gampang. Tidak gampang saya angkat beliau jadi guru kungfu yang ke-99. Jadi tadi sudah banyak sekali ini yang betul-betul sudah simpulkan luar biasa perjalanan Kakak Indra, mentalnya yang luar biasa, mimpinya yang dia bangun dari nol, bukan cuma nol, karena minus di kapan karena nagadeka ini lagi yang terakhir itu pun digade dengan level rekodeka, istilahnya anak-anak kan, apa itu rela korban demi karir. Rekodeka. Oke, mungkin sebelum kita tutup banyak sekali pelajaran yang kita dari Indra, mungkin ada tips dan gambaran dulu untuk anak-anak baru yang ada sekarang, bahwa bagaimana bisa seperti Kakak Indra, bahkan mungkin yang kami harapkan lebih nantinya dari Kakak Indra. Bisa disampaikan dibagi bagaimana? Untuk teman-teman yang baru join atau yang mungkin sudah lama, kalau yang sudah lama yang saya bisa katakan terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang senior ini terlambat, ada kata terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Mending terlambat daripada tidak sama sekali kita kerjakan. Kalau anak baru yang saya bukti dari Toyota ini sangat bagus karena tanpa harus punya kenalan yang bagus, Pak. Harus punya apa dan begitu, hanya konsisten jualan saja, perform dijaga, baik sama orang, attitude tak jaga. 1 tahun 2 bulan bukan hal yang sulit, tapi bisa dilalui. Jadi kalau saya bisa, teman-teman yang lain juga pasti akan bisa, karena sama semua Ji. Sama semua Ji. Itu pesan-pesannya Kakak Indra, teman-teman ya. Jadi di segmen ini kita bicara bukan kepada hanya pendatang baru, newbie ataupun teman-teman yang status magang atau baru direkrut, tapi Kakak Indra juga mengingatkan untuk teman-teman yang sudah senior ya.
Lebih baik mencoba meskipun gagal daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat teman-teman. Itu yang dipesankan. Itu barangkali Bang yang Oke. Ya. Jadi kalau friend ini bincang-bincang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Sekali lagi itu mental memang sangat berperan untuk membuat kita maju, karena dari mental lah itu akan timbul pola pikir, bukan cuma pola pikir positif, tapi pola pikir untuk bertumbuh. Jadi mental yang kuat akan membuat pola pikir kita terus bertumbuh. Yang terakhir yang saya mau bilang seperti tadi yang dia bilang Bang Opi, apa tadi semboyan Toyota yang dia bangun pertama itu people-nya baru produknya. Jadi produk yang bagus tanpa people yang kuat dan bagus itu tidak ada digunanya nih produk. Tapi people yang bagus walaupun mungkin produknya datar-datar bisa jadi luar biasa. Jadi kalau terima undangan dari Bang Opi, bergembiralah, bersegeralah untuk ikut training karena luar biasa teman-teman akan dibentuk. Oke, kita tutup nafas kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Bams, saya Muhammad Ali Taufik, dan saya Indra. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada napas berikutnya. Sehat selalu dan sukses selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, thank you Indra.